Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama, Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-13, akhir dari Misi Allah. Rabu, 27 Desember. Kesuksesan dalam misi. Apakah yang dimaksud dengan kesuksesan dalam misi? Kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kesuksesan itu adalah banyaknya baptisan, gereja-gereja yang besar, dan tingkat pertumbuhan yang cepat. Kita mungkin merasa bahwa kesuksesan terdiri dari memasuki setiap suku dan kelompok masyarakat di dunia dengan kebenaran, dan bahwa kita dapat mempercepatnya dengan menggunakan radio, internet, dan TV. Meskipun semua ini bisa jadi baik, kita harus mengingat apa yang Paulus tuliskan kepada komunitas iman di Korintus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Dengan kata lain, fokus kita haruslah pada proses. Fokus Allah adalah pada pertumbuhan. Kita telah melihat bahwa sasaran misi Allah adalah menyelamatkan yang hilang dari setiap kelompok orang yang ada di atas bumi ini, dengan membuat mereka menjadi murid-murid Yesus yang loyal, yang terlibat dalam misinya. Bacalah ayat-ayat berikut ini. Apa yang disampaikan dalam ayat-ayat ini kepada kita sehubungan dengan karakter dari mereka yang menjadi pengikut-pengikut Yesus? 2 Korintus 11 ayat 2, Yesaya 30 ayat 21, Yohanes 10 ayat 27, Yohanes 16 ayat 12 dan 13, 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11, Ibrani 3 ayat 12 dan 13, 1 Yohanes 1 ayat 8, 1 Yohanes 1 ayat 9, Wahyu 7 ayat 14 dan Wahyu 19 ayat 8. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang murni, tetap setia kepada Yesus seperti seorang pengantin suci kepada tunangannya. Mereka mengikuti Yesus ketika dia menuntun mereka dengan suara kecil dan lembut dari Roh Kudus. Ini termasuk memimpin kita ke dalam pekerjaan misionaris bagi orang lain. Tidak ada tipu daya dalam diri para murid ini. Mereka tidak disesatkan dengan keraguan yang melemahkan, ajaran palsu, dan amoralitas. Dan mereka tidak merasa lebih unggul secara moral dari orang lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna dan membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang menyucikan. Dengan mengerti hal ini, mereka juga terbuka untuk menerima koreksi dan petunjuk dari orang-orang percaya lainnya. Keberhasilan dalam misi menghasilkan murid seperti ini. Apakah yang dimaksudkan dengan perawan suci kepada Kristus di dalam 2 Korintus 11 ayat 2? Bagaimanakah kita sebagai orang berdosa menjadi seperti ini di hadapan Allah dan mengarahkan juga orang lain untuk menjadi perawan suci bagi Kristus? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9, di sana berbicara mengenai kita ini adalah kawan sekerja Tuhan dan kita adalah ladang Allah, bangunan Allah. Adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita, umat-umatnya, apabila kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia atau bekerja di ladangnya, untuk menyampaikan akan misi, kabar baik keselamatan yang Ia telah berikan kepada manusia. Allah memilih dan memakai kita yang adalah umat-umatnya untuk menjadi alatnya, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini kuat, bukan karena kita ini pintar, bukan oleh karena kita memiliki harta yang melimpah dibandingkan dengan orang lain. Tetapi keberhasilan kita di dalam membawakan misi ini hanya oleh karena Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 di dalam 1 Korintus pasal 1, di sana Rasul Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan." Allah yang memberkati sehingga pekerjaan misi ini dapat disampaikan dengan penuh kesuksesan. Itulah sebabnya jangan pernah kita berpikir bahwa keberhasilan ini hanya tergantung dari usaha-usaha kita manusia. Tetapi marilah kita coba pikirkan bahwa apakah tanpa pertolongan Roh Kudus, apakah yang dapat kita capai dalam pelayanan kita? Segala sesuatu adalah pemberian Tuhan, kemampuan, talenta kita, dan apa saja di dalam setiap kehidupan kita yang kita sedang nikmati ini semuanya adalah pemberian Tuhan. Allah lah yang memberikan. Ibarat mendirikan sebuah rumah, kita ini adalah seorang tukang, sedangkan Tuhan adalah yang menyediakan bahan bangunan dan alat-alat pertukangan lainnya. Jika Tuhan tidak menyediakan hal ini, apakah mungkin kita bisa membangun sebuah rumah? Oleh karena itu, janganlah kita menjadi tinggi hati, memegahkan diri karena kita tidak lebih dari seorang hamba atau pelayan yang bertugas untuk melayani Tuhan kita. Dan siapakah Tuhan kita? Ialah Allah. Sebagai murid-murid Yesus, kita ini adalah orang-orang yang murni,
tetap setia kepada Yesus seperti seorang pengantin suci kepada tunangannya. Di mana saja Yesus berada, kita mengikutinya. Setiap ajaran-ajarannya, kita mempraktikannya. Apa yang disampaikan oleh firman, kita memperhatikan dan menghidupkannya. Kita tidak disesatkan dengan keraguan yang melemahkan, ajaran palsu, dan amoralitas. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus terus menyadari bahwa kita ini tidaklah sempurna dan selalu membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang menyucikan saudara dan saya. Dan dengan mengerti akan hal ini, kita menjadi terbuka untuk menerima koreksi, masukan, petunjuk dari orang-orang percaya lainnya. Keberhasilan dalam misi menghasilkan murid dengan karakter seperti ini. Oleh karena itu, mari kita terus memberi diri untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Karena kesuksesan di dalam misi ini bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi hanya oleh karena Allah yang memampukan. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan kita manusia. Allah hanya mempercayakan kepada kita, tetapi yang mempunyai pekerjaan ini adalah Allah itu sendiri. Mari kita terlibat di dalam menyampaikan akan misi ini kepada setiap orang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menjadi rekan sekerja Tuhan, menyampaikan akan misi kabar baik ini kepada setiap orang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.